Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi. Teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas materi biologi. Namun materi biologi kali ini yang kita bahas adalah materi biologi kelas 10 ya. Di bab yang pertama mengenai ruang lingkup biologi. Oke, baik, apa saja yang akan kita bahas di kali ini? Khusus pada bab 1 ruang lingkup biologi. Oke, kita akan tuntaskan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di pokok bahasan ruang lingkup biologi bab 1 kelas 10, teman-teman biologi khususnya kelompok peminatan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita cek dulu nih, peta konsepnya seperti apa khusus untuk materi ini. Oke, yang pertama teman-teman kita buat coretan dulu ya. Nah, di ruang lingkup biologi ada beberapa hal yang mesti teman-teman ketahui gitu ya. Apa saja? Nanti yang pertama kita akan bahas tentang struktur organisasi kehidupan gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa struktur organisasi kehidupan ini nanti mulai dari pembahasan molekul, sel, organ, sampai nanti kita akan istilahkan atau terjemahkan kata bioma. Yang nanti masing-masing mulai dari molekul, sel, organ, sistem organ, individu, populasi, dan bioma ini nanti punya cakupan pokok bahasan masing-masing, punya bab masing-masing. Nah, di ruang lingkup biologi kita perkenalkan apa saja sih yang akan dibahas di materi biologi selanjutnya, gitu ya. Seperti halnya populasi, komunitas, gitu ya. Itu kan nanti pembahasannya ada di ekosistem termasuk bioma. Nanti individu, sistem organ nanti masuk ke dalam pokok bahasan sistem, gitu ya, dan selainnya. Yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai aspek-aspek penting di dalam ruang lingkup biologi, yaitu karakteristik dari ilmu biologi itu seperti apa, gitu ya. Selanjutnya nanti ada manfaat dan bahaya perkembangan biologi. Nanti seperti apa manfaatnya kalau dikembangkan secara positif. Namun selain menimbulkan dampak positif, ada juga beberapa hal dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang biologi pun, kalau tidak ditata dengan baik, maka dia bisa menimbulkan sesuatu yang negatif, gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan berbicara klasifikasi makhluk hidup, gitu ya. Pokok bahasanya ada di situ. Terus keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya. Terus ada penelitian ilmiah. Terus ada pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Terus ada cabang-cabang biologi. Nah, nanti berbicaranya penelitian ilmiah, teman-teman, nanti ada langkah-langkah yang akan saya bahas, gitu ya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika mau meneliti, gitu ya, dengan rangkaian ilmiah. Nanti ada pokok bahasan kerangka acuan, prosedur penelitian, prosedur pelaksanaan, ada analisis data, gitu ya. Juga diakhiri dengan membuat laporan penelitian. Nah, sedangkan dalam proses pemecahan masalah biologi nanti ada metodenya juga. Apa metodenya? Mulai dari pengamatan, pertanyaan, hipotesis, prediksi, eksperimen, yang semuanya nanti akan dilaporkan berupa penelitian ilmiah. Begitu ya. Ini adalah cakupan pokok pembahasan peta konsep ruang lingkup biologi yang akan kita bahas ke depan. Oke, baik. Kita kembali. Baik, pokok bahasan yang pertama, teman-teman, tadi ketika kita berbicara ruang lingkup biologi, maka yang pertama kita akan bahas karakteristik dasar, gitu ya, yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, di sini ditampilkan ada paramecium yang tergolong ke dalam protozoa, teman-teman ya. Ini adalah contoh saja. Jadi artinya ketika disebut sebagai makhluk hidup, teman-teman, dalam cakupan ruang lingkup ini, maka setiap makhluk hidup dia memiliki karakteristik dasar, ya. Nah, ini dicontohkannya adalah paramecium kebetulan. Nah, kalau dicontohkan manusia, hewan atau tumbuhan sama, mereka pun punya karakteristik dasar. Apa yang menjadi karakteristik dasar makhluk hidup? Nanti khususnya pada paramecium ini, teman-teman, kita lihat.
Mulai dari luar, dia memiliki silia. Silia ini sebagai alat untuk pergerakan dia, gitu ya. Jadi karakter dasar untuk khususnya paramecium, dia memiliki alat gerak. Ya, di sini dalam hal ini adalah silia. Yang kedua, di sini ada oral group, juga dia memiliki gulet. Ini hubungannya adalah dengan sistem pencernaan. Artinya, setiap makhluk hidup pun di dalam proses untuk melangsungkan hidupnya perlu makan. Maka kalau berbicara makan, maka dia mesti berbicara ada oral group kalau di paramecium, kalau di kita ada mulut lah, gitu ya. Ada gulet kalau di paramecium, kalau kita ada kerongkongan, lambung, gitu ya. Dan sistem pencernaan yang lain yang nantinya dia akan masuk makanan tersebut ke dalam sistem pencernaan untuk diproses. Untuk apa? Untuk dijadikan sumber energi, gitu ya. Nah, di sini juga kalau di paramecium ada vakula kontraktil. Nah, vakula kontraktil nanti di sini berperan sebagai osmoregulasi. Jadi menyeimbangkan, gitu ya. Kalau di kita kan banyak sistem, gitu ya. Mulai dari peredaran darah, ekskresi, itu banyak sekali. Artinya, setiap makhluk hidup memiliki karakteristik yang unik. Untuk apa? Untuk dia melakukan proses hidup. Itu yang pertama, karakter pertama. Karakter yang kedua, teman-teman, dikatakan sebagai makhluk hidup, maka setiap makhluk hidup itu mesti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau ada makhluk hidup yang tidak memiliki pertumbuhan dan perkembangan, artinya dipastikan dia tidak memiliki karakteristik makhluk hidup ini. Gitu ya, sebab dia harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya, teman-teman, dikatakan dia makhluk hidup memiliki karakteristik selain dikarenakan dia memiliki organ-organ pencernaan yang nantinya dipakai untuk apa? Proses metabolisme. Hasil dari metabolisme ini berupa sistem ekskresi biasanya, salah satunya adalah keringat yang dihasilkan. Artinya, setiap organisme hidup dia melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi untuk aktivitasnya, di mana zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan dalam metabolisme akan dikeluarkan. Di sini gambar contohnya adalah keringat, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, setiap organisme pun dia memiliki karakteristik yang unik masing-masingnya. Terhadap apa? Terhadap adaptasi di lingkungan sekitarnya. Nah, adaptasi ini teman-teman perlu diketahui bahwa setiap organisme punya adaptasi, ya. Nah, di sini dicontohkan bunglon, maka dia punya adaptasi yang memang spesifik, yaitu mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Dalam hal ini adalah warnanya. Nah, kalau kita misalkan adaptasinya apa? Adaptasinya adalah kita itu manusia termasuk ke dalam homoiтерem, maka adaptasinya adalah dia mampu bertahan menetapkan suhu tubuhnya terhadap lingkungan sekitar. Misalkan maksudnya begini, suhu tubuhnya itu dia tetap kalau manusia itu. Lingkungan mau dingin, mau panas, suhu tubuhnya tetap. Jadi akibatnya sel-sel di dalam tubuh kita dia mampu bekerja dengan seimbang. Berbeda misalkan dengan ular. Kalau ular itu dia masuk ke dalam poikiloterem. Nah, di mana adaptasinya adalah ketika suhu lingkungan dingin, maka suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ketika lingkungan panas, maka suhu tubuhnya juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Artinya, adaptasi terhadap lingkungan ini, setiap makhluk hidup punya ciri khas masing-masing. Dan itu menjadi bagian karakteristik makhluk hidup tersebut, gitu ya. Selain itu nanti ada tambahan dia juga bereproduksi, gitu teman-teman, sebagai ciri bahwa dia punya karakteristik makhluk hidup, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang ketiga teman-teman, atau di pokok bahasan B, gitu ya. Nah, di sini teman-teman disebutkan bahwa ruang lingkup biologi salah satu kajiannya adalah mengenai struktur organisasi kehidupan yang tadi di awal di peta konsep, gitu ya. Artinya kehidupan itu dia memiliki struktur yang sangat terorganisir, gitu ya. Nah, struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat itu teman-teman dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi mulai dari molekul, ini urutan, ingat-ingat dari terendah sampai yang memang lebih rumit, gitu ya. Naik ke sel, sel itu dia akan berkumpul yang sejenis membentuk jaringan,
Jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, dia menyusun organ. Organ yang satu dengan yang lain bekerja sama untuk menciptakan sebuah kehidupan, itu dia membentuk sebuah sistem organ, gitu ya. Sistem organ menghidupkan satu individu, nantinya dia disebut organisme. Organisme yang sama, dia berkelompok, beraktivitas, gitu ya, yang sama, yang sejenis, dia membentuk populasi, gitu. Populasi satu dengan populasi yang lain berinteraksi. Misalkan burung, di situ ada rumput, ada buah-buahan, ada hewan lain berinteraksi, dia membentuk komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi, gitu ya. Namun komunitas dia berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, misalkan seperti tanah, udara, cahaya, gitu kan ya. Dia membentuk ekosistem. Ekosistem yang memiliki ciri khas, jadi ekosistem itu punya ciri khas masing-masingnya. Nah, ini disebut dengan bioma, gitu. Nah, urutannya seperti itu, teman-teman, gitu ya. Berkenaan dengan struktur organisasi kehidupan. Nanti, misal, contoh kita mulai berbicaranya molekul, misalkan. Maka mulai dari molekul protein, itu dia mampu menyusun sel, dalam hal ini misalkan otot jantung, gitu ya. Nah, yang tersusun oleh protein. Nah, sel-sel jantung ini dia berkumpul membentuk jaringan. Jaringan yang akan membentuk otot jantung yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pun sama, dia berkumpul memiliki fungsi dan struktur yang sama, dia membentuk organ. Dalam hal ini organnya adalah jantung. Nah, seperti itu berurutan sampai ke organ bekerja sama. Ini jantung itu kan sistem peredaran darah. Dia bekerja sama dengan sistem pencernaan, artinya membentuk sebuah sistem yang lebih besar, namanya sistem organ. Sistem organ, dia menghidupkan satu individu yang namanya organisme, gitu, dan seterusnya. Organisme yang sejenis, dia berinteraksi, membentuk apa? Populasi, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, ini dia, nanti dia akan membentuk individu kan teman-teman, gitu ya. Misalkan individu ini seorang anak perempuan. Nanti anak perempuan ini berinteraksi dengan sejenisnya, yaitu dalam hal ini dengan manusia lagi. Dia membentuk populasi, sekelompok orang, gitu ya. Jadi harus yang sejenis. Kalau orang ya orang, gitu. Maka berinteraksi di situ, dia membentuk populasi, begitu. Nanti populasi ini dia berinteraksi nanti dengan, di sini ada populasi manusia berinteraksi dengan kuda, gitu kan ya. Nah, berinteraksi dengan tumbuhan, maka dia akan membentuk sebuah komunitas. Jadi ada populasi manusia, populasi hewan, populasi tumbuhan dan sebagainya yang ada di situ. Populasi tersebut berinteraksi, maka dia membentuk komunitas. Nanti komunitas berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik. Contoh di lingkungan itu ada suhu, ada intensitas cahaya, ada pH, ada kelembaban. Maka dia akan membentuk ekosistem. Ekosistem apa? Yang khas. Dalam hal ini adalah ekosistem sawah. Maka ekosistem sawah yang khas ini membedakan dari ekosistem yang lainnya. Maka itu yang disebut sebagai bioma. Bioma itu adalah ekosistem yang memiliki ciri khas masing-masing, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Contoh misalkan bioma itu hutan hujan tropis misalkan. Itu hutan hujan tropis ini berbeda dengan gurun pasir, dengan tundra, dengan taiga, gitu ya. Beda itu. Karena kan beda, dia memiliki ciri khas, maka dia disebut sebagai bioma. Jadi di situnya ada sekelompok hewan, sekelompok tumbuhan yang tinggal di lokasi dengan geografis tertentu, memiliki ciri khas yang sama, begitu ya. Seperti itu teman-teman. Contoh misalkan nih ada soal misalkan, mengapa suatu bioma memiliki rantai makanan yang khas misalkan. Apa jawabannya kira-kira menurut teman-teman? Di sini ada alternatif, gitu ya. Kenapa seperti itu? Sebab teman-teman, suatu bioma dia memiliki iklim tertentu. Ketika dia memiliki iklim tertentu, maka tipe tumbuhan dan hewannya pun pasti khas, menyesuaikan dengan iklim yang ada di situ. Sebab iklim tersebut pasti ada tumbuhan dan hewan yang mampu beradaptasi terhadap iklim itu. Jadi khas, gitu ya. Ketika ada organisme yang lain di situ, dia nggak akan bisa beradaptasi, bisa mati, bahaya, gitu ya.
Seperti itu. Oleh karena itu, maka setiap bioma dia memiliki rantai makanan yang khas, yang terdiri atas tumbuhan, hewan yang khas, yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Contoh, teman-teman misalkan di gurun pasir, misal gitu ya, di di hutan tropis itu misalkan banyak jamur, maka jamur ini dia tidak akan pernah bisa beradaptasi di mana ketika dia ada di gurun pasir. Kenapa? Sebab iklimnya berbeda. Itulah yang disebut sebagai bioma. Setiap ekosistem memiliki ciri khas masing-masing, gitu ya. Seperti itu teman-teman jawabannya. Nah, selanjutnya pokok bahasan berikutnya adalah nanti pokok bahasan mengenai klasifikasi. Nah, di dalam ruang lingkup biologi, teman-teman, ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu apa? Nah, ini yang membuat klasifikasi namanya Karp, teman-teman, Karp Woese. Ini dia memiliki kehidupan, salah satunya dia mampu membuat sebuah klasifikasi yang dipakai menjadi konsep di saat ini. Salah satunya beliau membuat klasifikasi mengenai 6 kingdom. Nah, di mana makhluk hidup sama beliau itu dia dikelompokkan menjadi 6 kingdom, di mana kingdom pertamanya ada archaea, kingdom yang keduanya bakteri gitu ya, kingdom yang ketiganya protista, keempat fungi, yang kelima plantae, yang keenam animalia gitu ya. Nanti kita akan bahas di bab yang kedua. Nih ada juga yang membentuk sistem klasifikasi itu mulai dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, bahkan ada yang menyebutkan klasifikasi 3 takson gitu ya. Atau ada juga sampai 8 kingdom. Nah, nanti itu kita bahas apa saja kingdom yang 2, 3, 4 itu nanti di bab yang kedua kalau tidak salah ya, di klasifikasi klasifikasi makhluk hidup. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Namun di ruang lingkup biologi kami perkenalkan bahwa sistem klasifikasi makhluk hidup yang memang terkenal pembahasannya itu ada di 5 kingdom dan ada di 6 kingdom gitu ya, yang sering dibahas di tingkat SMA ataupun tingkat mahasiswa. Nah, seperti itu ya, kingdomnya seperti ini dan dibuat oleh Karp. Ini dia. Nah, teman-teman, berkenaan dengan sistem kingdom yang dibuat oleh Karp ini, teman-teman, yaitu 6 kingdom, bahwa dia ada Archaebacteria, yang Archaebacteria itu sebetulnya bakteri. Apa yang membedakannya dari bakteri pada umumnya? Archaebacteria ini dia mampu bertahan hidup pada kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrim, makanya dipisahkan. Sedangkan yang tidak mampu hidup pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim, maka dikelompokkan ke dalam bakteri yang disebut sebagai Eubacteria kingdomnya oleh Karp ini ya, 6 kingdom. Terus ada juga nanti organisme yang sudah memiliki membran inti. Nah, di mana Archaebacteria dan Eubacteria itu kan belum memiliki gitu ya. Nah, nanti dikelompokkan ke dalam protista. Nanti ada yang memang khusus dia tidak punya pigment warna, nanti berbicara fungi. Ini mirip tumbuhan tapi dia tidak memiliki pigment warna. Sedangkan yang memiliki pigment warna itu dikelompokkan ke dalam plantae. Sisanya dikelompokkan ke dalam animalia. Nanti masing-masingnya masuk di bab masing-masing. Ada tentang protista, ada tentang bakteri, fungi, plantae, animalia, khusus di kelas 10. Nanti kita akan membahas mereka, gitu ya. Itu adalah sistem klasifikasi 6 kingdom, teman-teman. Contoh ya. Terus selanjutnya, pada ruang lingkup biologi juga ada cabang-cabang ilmu biologi yang memang berperan aktif di dalam satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Apa cabang-cabang biologi yang sering dikaji itu adalah yang pertama, ada virologi. Virologi ini adalah membahas tentang virus tentunya, gitu ya. Ada mikologi, pembahasan tentang jamur. Ada zoologi, tentang hewan, gitu ya. Terus ada genetika, misalkan tentang DNA dan kromosom. Terus ada histologi. Nah, ini dia penampakannya mengenai bagaimana histologi jaringan, teman-teman ya. Nah, terus ada entomologi, nanti kita berbicara serangga. Ada botani, berbicara tentang tumbuhan. Ini adalah contoh cabang-cabang ilmu biologi yang memang berperan aktif dari satu ilmu dengan ilmu yang lain itu saling keterkaitan, gitu ya, saling membantu konsepnya. Sebagai contoh saja ini, tentu banyak cabang-cabang ilmu biologi lain
yang memang banyak kajiannya, gitu ya. Oke, kita hanya memberikan contoh saja bahwa ruang lingkup biologi memberikan sebuah konsep mengenai cabang-cabang ilmu biologi, gitu ya. Ada cabang-cabangnya yang saya perkenalkan seperti ini. Ini contoh saja ya. Begitu teman-teman. Terus pada kajian ruang lingkup biologi juga nanti ada kajian mengenai bagaimana pemecahan masalah biologi yang masalah itu kita pecahkan dengan metode ilmiah. Artinya teman-teman disiapkan nanti ke depan itu akan banyak masalah di dalam biologi. Nah, teman-teman di bab pertama diberikan solusi. Lalu bagaimana cara memecahkan masalah biologi dengan menggunakan metode ilmiah, sebab harus ilmiah pemecahannya. Nah, artinya yang pertama, teman-teman, untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap sesuatu masalah tersebut. Contoh, misalkan, teman-teman punya masalah dengan adenium, misalkan, gitu ya. Teman-teman amati adenium ini dengan cara pengamatan ciri-cirinya, misalkan mulai dari bentuknya, warnanya, ukurannya, atau sampai ke teksturnya, gitu ya. Mulai dari pengamatan. Yang kedua, mulai tanyakan apa yang jadi pertanyaan teman-teman terhadap adenium tersebut. Misalkan pertanyaannya, mengapa ya warna mahkota bunga pada adenium itu dia dalam satu tanaman tidak sama? Kenapa beda-beda? Nah, itu kan masalah. Nah, setelah diamati, lalu keluarkan pertanyaan teman-teman mau nanya tentang apa dari masalah itu. Gitu ya. Terus buatlah sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan teman-teman itu. Gitu ya. Oke, jadi hipotesis misalkan teman-teman buat, oh ternyata lama perendaman biji pada adenium ini mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Misalkan sehingga menimbulkan apa. Misal ini sebuah contoh aja ya. Gitu. Terus setelah hipotesis, teman-teman bisa membuat sebuah prediksi. Prediksi boleh, silahkan ya, namanya juga prediksi, bisa betul, bisa salah. Nanti kita akan uji hipotesis dan prediksi itu di mana? Di eksperimen. Gitu. Nanti prediksi, misal contoh aja ini ya. Jika biji adenium direndam lebih lama, maka perkecambahan biji akan semakin cepat. Nah, misalkan boleh gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kita uji. Apa ujinya? Di dalam sebuah eksperimen, teman-teman. Kita menguji suatu prediksi dan juga hipotesis untuk mendapatkan apa? Mendapatkan data yang selanjutnya data itu akan diolah dan diinterpretasikan sehingga membentuk sebuah kesimpulan. Apakah kesimpulannya sama dengan prediksi teman-teman atau tidak? Kalau sama, ya udah syukur kesimpulannya sama dengan prediksi dan hipotesis. Kalau tidak, kalaupun tidak sama, nggak apa-apa. Jawab saja kesimpulannya bahwa ternyata tidak seperti itu. Tidak sesuai dengan prediksi dan hipotesis. Nggak apa-apa, itu adalah bagaimana seseorang memecahkan masalah biologi dengan metode ilmiah. Dengan runtunan seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jika teman-teman mau meneruskan pemecahan biologi ini dengan metode ilmiah ini, membuat sebuah laporan, maka bisa dibuat laporannya dengan penelitian ilmiah. Kan teman-teman sudah melakukan eksperimen tuh tadi. Buatlah sebuah laporan dengan urutan bagaimana. Ini adalah urutannya. Setelah teman-teman melakukan penelitian ilmiah atau eksperimen, maka buat sebuah laporan dengan bermulai dari kerangka acuan penelitian, gitu ya. Terus mulai dari proposal penelitiannya, terus di situ ada bagaimana prosedur pelaksanaan penelitiannya. Terus analisis datanya tadi diolah, gitu ya. Setelah itu buatlah sebuah laporan penelitian. Nah, bagaimana urutan masing-masingnya saya jelaskan nih. Kerangka acuan dulu ya. Yang pertama, kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu mulai dari apa saja. Nanti di dalam kerangka acuan itu teman-teman termuat judul penelitian, latar belakang dari penelitian, gitu ya. Terus rumusan dari masalah, tujuan penelitiannya buat apa, terus manfaat penelitian. Nah, ini adalah 5 pokok bahasan, 5 yang harus ada ketika teman-teman membuat kerangka acuan di dalam sebuah laporan penelitian, gitu ya. Mesti ada ini. Nah, yang kedua tadi itu ada proposal penelitian. Maka untuk membuat proposal penelitian itu supaya ilmiah,
mesti ada hal-hal berikut ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman mesti mengidentifikasi variabel penelitian. Variabel itu banyak, gitu ya. Ada variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Nah, itu mesti jelas tuh di dalam proposal penelitian, gitu ya. Nah, tinjauan pustaka juga mesti ada. Artinya, di dalam membuat sebuah laporan, teman-teman tentu ada tinjauan pustaka. Artinya, misalkan teman-teman tidak tahu mengenai konsep tadi perkecambahan, maka bisa ngambil misalkan dari penelitian siapa atau buku siapa yang menjelaskan tentang perkecambahan itu. Nanti disimpanlah tinjauan pustaka itu. Jadi di lampiran terakhir nanti ada misalkan teman-teman mengambil acuan dari materi itu dari mana saja. Mesti ada tinjauan pustaka gitu ya. Terus ada hipotesis di dalamnya gitu. Jadi jawaban sementara dari penelitian teman-teman. Setelah itu metode yang dilakukan teman-teman mesti ada. Jadi metodenya menggunakan apa di dalam penelitian? Kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Terus jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitiannya seperti apa? Mulai dari hari, tanggal, waktu kalau lebih bagus lebih komplit gitu ya. Jam berapa teman-teman melakukan penelitian tersebut. Itu lebih keren lagi. Artinya lebih runut gitu ya. Nah, jadwal penelitiannya. Selanjutnya yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Untuk prosedur pelaksanaan penelitian, contoh misalkan teman-teman meneliti tentang penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan misalkan. Maka prosedurnya adalah, ini contoh saja ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut apa? Maka disiapkan. Misalkan di sini ada air, ada bijinya, ada tanah, gitu ya. Silahkan siapkan apa yang dibutuhkan dalam penelitian teman-teman. Yang kedua, rendam dulu biji adeniumnya. Misalkan teman-teman rendam dulu supaya si bijinya yang kering itu jadi basah. Itu adalah salah satunya adalah untuk mempercepat biji dia berkecambah. Jadi mengaktifkan kalau di pokok bahasan di kelas 3 teman-teman, jadi biji yang direndam itu ketika termasuki oleh air, maka air itu adalah memicu embrio untuk menghasilkan hormon giberelin. Nah, setelah hormon giberelin keluar di dalam embrio itu, maka dia bisa mengaktifkan sel-sel yang lain gitu ya. Nah, sel aleuron aktif untuk menghasilkan enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase keluar, nanti dia memecah amilum yang ada di biji. Amilum dipecah untuk apa? Metabolisme. Kalau embrio sudah metabolisme pasti berkecambah. Nah, itu konsepnya ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman silakan amati gitu ya. Terus menuliskan hasil ke dalam tabel pengamatan. Datanya didapatkan tuh. Itu adalah prosedur pelaksanaan penelitian. Gitu ya. Bisa berupa kata-kata atau bisa berupa gambar disertai dengan alur kata-katanya. Itu lebih keren lagi ya. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman tadi mencatat, lalu dianalisislah data tersebut. Nah, analisis data ini teman-teman perlu diketahui bahwa dia caranya mengolah data hasil penelitian nanti sehingga tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang teman-teman berikan, gitu ya. Nah, contoh misalkan analisis data itu dia mencari nilai rata-rata kecepatan perkecambahan pada biji adenium pada tiap perlakuan, misalkan dianalisis gitu ya. Deskripsikan silakan data yang teman-teman dapatkan, dideskripsikan bagaimana di perlakuan ini. Lalu setelah itu teman-teman menginterpretasikan data di setiap perlakuan. Oke, diinterpretasikan. Kalau di tempat ini mah begini-begini. Selanjutnya lalu dianalisis. Setelah dianalisis, teman-teman dianalisis setiap perlakuan di atas, maka apa yang terjadi setelah dianalisis selanjutnya maka teman-teman dapat hasilkan ya. Lalu dibuatlah sebuah laporan. Nah, maka laporan itu di dalamnya ada bab 1 tentang pendahuluan yang di dalamnya tadi ada latar belakang gitu ya. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Jadi ada tentang materi yang teman-teman mengenai penelitian tersebut. Silahkan ungkapkan gitu ya. Terus ada metode penelitian bab 3, bab 4. Nanti ada data dan pembahasan. Bab 5 ada kesimpulan dan saran misalkan. Terus ada daftar pustaka. Terus ada lampiran. Begitu ya.
Ini adalah laporan yang akan dibuat sama teman-teman berisi 5 bab, ada daftar pustaka juga dan ada lampiran juga. Seperti itu. Selesai membuat laporan penelitian, maka teman-teman bisa dipresentasikan, silakan dipublikasikan gitu ya, mengenai hasil penelitian teman-teman tadi, begitu. Itu ya mengenai penelitian ilmiah, teman-teman. Nah, selanjutnya di cakupan ruang lingkup biologi juga, teman-teman, ada pokok bahasan mengenai karakteristik, ada keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain tadi ya di pokok bahasan. Artinya, di dalam konsep-konsep biologi tidak lepas dari pokok bahasan lain. Jadi, butuh materi-materi dari pelajaran yang lain. Nah, pelajaran lain itu apa yang bisa membuat biologi makin kuat konsepnya? Di antaranya, teman-teman, biologi juga membutuhkan konsep kimia, biologi membutuhkan konsep fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, dan antropologi. Ini adalah ilmu-ilmu keterkaitan biologi yang memang dibutuhkan gitu ya. Bahkan keterkaitan sekali dengan ilmu biologi, diantaranya kimia, fisika, matematik, dan yang lainnya ini gitu ya. Jadi keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain itu banyak sekali keterkaitan. Hanya ini adalah sebagai contohnya. Nah, artinya di dalam kehidupan nyata, teman-teman, ketika teman-teman berkonsep, misalkan seorang arsitek, maka arsitek pun dia butuh ilmu yang lain. Apa di sana? Dia butuh fisika, butuh matematika, butuh geografi, bahkan biologinya juga dia butuh, gitu ya. Artinya satu ilmu dengan ilmu yang lain itu punya keterkaitan untuk mendukung menciptakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang sesuai tujuan dari orang tersebut memanfaatkan ilmu itu, begitu ya. Luar biasa. Jadi saling keterkaitan. Itu dia teman-teman mengenai keterkaitan antara biologi dengan ilmu yang lain. Nah, selanjutnya di ruang lingkup biologi ada pokok bahasan tadi ya. Ada manfaat dan bahaya perkembangan biologi. Artinya manfaat itu memang mesti kita dapatkan. Bagaimana selanjutnya setelah memanfaatkan dari hasil manfaatnya, teman-teman juga harus bisa menetralisir bagaimana bahaya yang memang mungkin timbulnya. Misalkan dampak positif dari biologi salah satunya adalah perkembangan teknologinya. Misalkan gitu ya, yang pertama misalkan di bidang pertanian, maka perkembangan ilmu biologi di dalam pertanian itu ada manfaat besar. Contoh konsep mengenai kultur jaringan. Orang tidak akan lama lagi menanam gitu ya, menanam suatu jenis tumbuhan tertentu dengan usaha reproduksi misalkan secara seksual, itu lama banget. Sekarang suatu pertanian bisa menghasilkan tumbuhan yang sama dalam waktu yang cepat, hasilnya juga banyak gitu ya. Itu dengan kultur jaringan. Ini dari teknologi dampak positif berarti ya. Terus dalam bidang kesehatan misalkan dia penemuan mengenai antibiotik. Ini yang dimanfaatkan oleh manusia tentunya, gitu ya. Itu di bidang kesehatan. Banyak lagi yang lainnya. Terus di bidang peternakan ada inseminasi buatan. Sekarang kita bisa menghasilkan suatu individu yang lebih dominan, gitu ya. Dengan cara apa? Inseminasi buatan. Artinya misalkan di sapi, gitu ya. Di Belanda itu misalkan memiliki sapi yang kualitas bagus. Kan ribet ya membawa sapi di Belanda masuk ke Indonesia, ribet banget, harus naik kapal atau pesawat gitu kan ya. Nah, sekarang tidak begitu, tinggal kita ambil spermanya, kita bekukan, lalu diambil, dibawa ke Indonesia sudah dalam keadaan spermanya kan ya, tidak dalam bentuk sapinya. Lalu kita inseminasi di Indonesia, itu bisa seperti itu. Itu bagian dari teknologi dampak positif gitu ya, yang nanti generasi yang dihasilkan di Indonesia itu menjadi dominan juga. Terus kalau bidang industri banyak juga, salah satunya adalah susu fermentasi atau yogurt yang memang bisa menciptakan, menyehatkan sistem pencernaan. Ini contoh saja ya, banyak yang lainnya. Terus selanjutnya teman-teman ada juga dampak negatif. Contoh dampak negatif dari ilmu perkembangan teknologi. Teman-teman, ketika kita menciptakan sebuah teknologi juga ada dampak yang berbahaya. Contohnya adalah di pertanian misalkan ada hama yang memang menjadi resisten teman-teman terhadap penggunaan pestisida. Seringnya digunakan pestisida untuk misalkan tadinya melindungi tanaman, ternyata dia ada hama-hama yang menjadi resisten terhadap pestisida itu.
dia menjadi tahan, akibatnya tetap dia menghancurkan tumbuhan atau di bidang pertanian juga. Ada dampak negatifnya seperti itu, menciptakan hama yang lebih resisten terhadap pestisida yang sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua, misalkan di perairan laut, menjadikan kerusakan gitu ya ekosistem laut, dikarenakan misalkan menangkap laut dengan apa? Dengan pukat harimau, dengan bom misalkan gitu ya. Nah, itu jadi bahaya. Lingkungan ekosistem di perairannya bisa jadi rusak. Terus senjata biologis, berbicara senjata biologis kemarin kita berbicara ditakutkan gitu ya, itu adalah sebagai senjata apa? Misalkan virus gitu ya, itu bahaya sekali gitu. Kalau sudah memakai senjata biologis maka dampaknya itu lama sekali gitu ya didapatkannya. Ini adalah contoh saja, contoh sedikit dari dampak perkembangan teknologi. Banyak lagi dampak-dampak yang lainnya. Artinya, ini sebuah artinya di dalam perkembangan ilmu pengetahuan biologi, selain dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, juga masyarakat akan mendapatkan dampak negatifnya dari ilmu pengetahuan itu. Artinya, teman-teman mesti pandai-pandai bagaimana memanfaatkan yang baiknya, juga bagaimana mengelola dampak negatifnya sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Itu ya pelajaran bagi kita itu ya mengenai apa? Mengenai bagaimana dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari teknologi tadi. Dan selanjutnya teman-teman, ini berkenaan ruang lingkup biologi itu berkenaan dengan keselamatan kerja di laboratorium. Artinya ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, maka ada bagaimana mekanisme kerja di laboratorium ini supaya teman-teman tidak berbahaya gitu ya. Nah, harus tahu. Nah, jadi tujuan dari adanya keselamatan kerja di dalam laboratorium ini supaya tidak terjadinya kecelakaan saat teman-teman bekerja di lab gitu ya, saat melakukan penelitian. Apa saja yang mesti diperhatikan sama teman-teman? Yang pertama, mempersiapkan diri teman-teman sebelum praktikum. Artinya membaca penunjuk kerjanya. Jadi alat ini untuk apa? Bahan ini untuk apa? Kalau direaksikan dengan yang lain seperti apa? Teman-teman mengerti dulu pengetahuan awalnya mengenai alat dan bahan. Gitu ya. Setelah itu teman-teman silakan ketika menggunakan bekerja di lab maka mesti menggunakan jas lab gitu ya. Takut ada bahan atau alat yang memang ke tubuh teman-teman, maka dengan adanya jas lab itu melindungi gitu ya, menghindari dari paparan-paparan apapun yang memang ada di lab yang tidak diinginkan begitu ya. Nah, terus apalagi? Nah, yang selanjutnya teman-teman menggunakan alat yang digunakan, bahan yang digunakan, tentu ketika digunakan teman-teman mesti hati-hati. Sebab dikarenakan teman-teman sudah tahu pengetahuan alat, pengetahuan bahan, maka ketika mau digunakan hati-hati gitu ya, jangan asal-asalan, sesuai fungsinya, mesti sesuai fungsinya. Selain itu teman-teman perlu memperhatikan mengenai simbol-simbol di dalam lab kimia itu atau lab biologi, lab fisika itu ada simbol-simbol, ada bahan-bahan yang memang teman-teman biasanya di setiap botolnya itu ada lambangnya, ada simbolnya, maka setiap simbol ini teman-teman harus tahu. Ya, ini adalah contoh saja, harus tahu. Nah, misalkan ada api, itu berarti kan siap-siap mudah terbakar gitu ya. Ada beracun, misalkan ada tengkorak. Jadi ya, artinya teman-teman harus tahu lambang-lambang ini di dalam pengerjaan laboratorium. Kalau teman-teman sudah tahu terhadap simbol-simbol di dalam kimia ini, aman menggunakannya, hati-hati. Simbolnya teman-teman sudah tahu, yang berbahaya yang apa gitu ya, sudah tahu, maka amanlah ketika teman-teman bekerja di lab seperti itu ya. Ini adalah prosedur bagaimana teman-teman supaya selamat ketika bekerja di laboratorium. Pada pokok bahasan ruang lingkup biologi diperkenalkan ini begitu ya. Itu dia teman-teman. Misalkan seandainya setelah teman-teman membaca buku tentang keselamatan kerja, teman-teman sudah dibekali, tetap terjadi misalkan kecelakaan, maka pertolongan pertama yang harus dilakukan pun teman-teman harus tahu. Yang pertama apa saja? Misalkan membasuh anggota tubuh jika terkena bahan kimia atau terbakar gitu ya. Ini pertolongan pertama. Terus membersihkan anggota tubuh tersebut atau yang luka tersebut, lalu menutupnya dengan plester.
Nah, jika ada bahan kimia yang terhirup teman-teman melalui udara misalkan, lalu keluar dari ruangan itu secepatnya teman-teman, keluar dulu gitu ya, tutup ruangan itu teman-teman, keluar. Jika tidak timbul gejala pusing atau mual, mintalah bantuan tenaga medis. Misalkan ada pusing mual gitu ya, maka segera datang ke dokter gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pertolongan pertama bagaimana kalau terjadi sesuatu di lab. Nah, itu dibekali di ruang lingkup biologi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pokok bahasan pertama, bab pertama di kelas 10 mengenai ruang lingkup biologi. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan manfaatkan materi biologi kelas 11 dan 12 sudah kami sediakan juga di channel YouTube ini ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.